Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit uraian dhamma pada pagi hari ini. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama merengkapkan kedua tangan di depan dada untuk menghormat Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat pagi saudara-saudara sedama semuanya. Namo Buddhaya. Sukhi Hontu. Semoga Anda semua berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyampaikan topik hidup adalah perubahan. Beberapa waktu yang lalu, mungkin Anda semua sudah mendengarkan uraian dhamma yang telah disampaikan oleh Pak Ismadi ya, 3 corak umum atau tilakkhana. Satu diantaranya adalah anicca. Ya, secara umum biasanya kita mengenal anicca itu artinya adalah tidak kekal, ya. Tetapi secara detailnya anicca itu adalah segala sesuatu yang muncul bersyarat adalah tidak kekal, selalu berubah. Apa contohnya kalau segala sesuatu itu adalah tidak kekal? Yang mudah saja, yang berhubungan dengan diri kita sendiri, ya. Kita dulu dilahirkan oleh mamah kita bayi mungil, ya. Kemudian tumbuh jadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, kemudian setelah remaja, ya, ada yang berkeluarga. Nah, sekarang seperti saya sendiri sudah ya menjadi senior, kalau tidak mau disebut tua ya, saudara-saudara semua. Jadi sekarang sudah jadi orang tua, sudah punya cucu ya, bukan lagi jadi bayi atau anak-anak ya. Saya sudah dipanggil emak, sudah dipanggil bobo. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa semua ini adalah mengalami perubahan ya, tidak kekal. Rambut saya yang dulunya itu hitam sekarang sudah menjadi 2 warna ya, banyak putihnya, nanti sebentar lagi akan jadi putih semua ya. Itulah perubahan. Begitu juga kita melihat di negara kita ini. Negara kita ini sudah berulang kali mengalami perubahan atau pergantian kepala negara ya. Presidennya sudah ganti-ganti sampai sekarang sudah presiden yang ke-8. Nah, dengan bergantinya kepala negara, tentu saja peraturan-peraturan yang ada di negara ini pun menjadi ada perubahan. Tidak dipungkiri juga untuk skup atau lingkup yang lebih kecil ya,
yaitu di Metawihara ini. Di Metawihara juga demikian. Kalau kepengurusan atau Dayakasaba, ya, Dayakasaba Wihara itu artinya pengurus Metawihara. Kalau sekarang menggunakan istilah yang sudah diperbaharui, yaitu Karakasaba Wihara. Nah, kalau pengurusnya ganti, tentu saja ada peraturan-peraturan yang diperbaharui, ya. Mungkin dengan pengalaman-pengalaman yang dulu, ya, pengurus yang baru melihat, oh ini tidak perlu, ini harus dirubah, disesuaikan dengan kondisi perubahan zaman yang makin kesini makin berubah, ya. Karena itu mungkin, ya, Anda melihat, oh pengurus yang sekarang kok seperti ini. Itulah perubahan, ya Bapak Ibu semua. Jadi begitu pula dengan yang saya yang saya berkecimpung di dalamnya, ya, organisasi Wandani Wanita Theravada Indonesia. Nah, itu juga dengan adanya pergantian pengurus, tentu ada hal-hal yang berubah. Dulu tidak ada, sekarang ada, ya. Mungkin dulu sudah ada, sekarang diperbaharui. Jadi mohon dimaklumi untuk Bapak Ibu semuanya, baik itu umat Metawihara Tegal maupun ibu-ibu anggota Wandani PC Kota Tegal, ya. Kita harus bisa menerima bahwa segala yang kita jalani ini selalu mengalami perubahan. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan, Anda merasa, kok saya ada ganjelan ya, pengurus yang sekarang seperti ini. Nah, itu bisa ditanyakan secara baik-baik dengan mereka-mereka yang sekarang duduk sebagai pengurus, ya. Begitu Bapak Ibu, sedikit agak, ya, boleh dikata menyimpang, tapi ini masih dalam lingkup tentang perubahan seperti yang tadi saya sebutkan judulnya. Nah, ini cerita tentang perubahan. Berarti ya kita sedikit banyak membandingkan antara dulu dengan sekarang, ya. Zaman dulu, waktu saya kecil nih, ya, contoh yang gampang kan berkaitan dengan diri sendiri, ya Bapak Ibu, jadi tidak pakai contoh orang lain. Zaman dulu waktu saya kecil, mama saya itu untuk menghemat, ya, uang belanja, biasanya menyediakan jajan untuk anak-anaknya. Ya, maklum kami ini 5 bersaudara, jadi kalau beli jajan itu 5 kan banyak sekali, ya. Jadi senengnya bikin sendiri. Nah, jajan waktu saya kecil itu, ya, adanya apa? Ya, mama saya nanti buat kolak, bisa kolak pisang, bisa kolak bodin, ya Bapak Ibu, ya. Kemudian kalau misalkan beli, ya itu yang di pasar, orok-orok, ya. Anak-anak sekarang mesti nggak tahu orok-orok itu apa sih. Orok-orok itu, ya, bodin yang kering itu sudah dijemur, kemudian diparut, ya, diparut, kemudian didang, taruhin gula jawa, dimakan sama kelapa, ya.
mungkin yang orang-orang dulu itu familiar. Ibu Puspa tahu yang namanya orok-orok. Nah, iya dikukus. Setelah diparut kan dikukus campuri gula Jawa ya Bu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya itu apa ya? Kalau bodin yang masih seger, bukan bodin yang kering ya, diparut, kemudian dikasih warna merah, hijau, namanya cetil ya. Anak sekarang kalau dikasih pisang rebus atau ketela rebus itu saja ngomongnya apa? Lah gadoyan ya, apa sih itu? Nah, kalau anak sekarang itu jajannya pizza ya, kemudian apa? Steak ya kan? Orang zaman dulu itu enggak kenal seperti itu. Kemudian ya kalau zaman dulu saya kecil itu adanya es puter ya, yang dijual itu gerobakan klining kayak gitu ya kan. Atau kalau ndak es murni ding, itu yang klining ya, es murni yang ada tusukannya ya, esnya warnanya hijau panjang segini. Nah, kalau enggak biasanya malam-malam ada orang yang jual pakai pikulan, itu es puter ya Bapak Ibu. Tapi kalau anak-anak sekarang itu ya enggak apa namanya, enggak zamannya lagi. Anak sekarang enggak ngerti yang namanya es murni itu seperti apa, es puter itu seperti apa ya. Nah, anak-anak sekarang lebih kenal yang namanya gelato ya, Meta. Gelato itu apa sih sebenarnya? Sama dengan es puter kan ya, es krim ya, kayak gitu ya. Iya. Nah, itulah perubahan antara dulu dan sekarang. Ini baru soal jajan sama es ya, belum yang lain-lain. Nah, berkaitan dengan anak-anak, kalau zaman dulu orang tua kita kalau ada anaknya itu panas atau batuk ya, itu tidak serta-merta langsung bawa ke rumah sakit atau bawa ke dokter, tidak. Mereka selalu mencoba dengan ramuan-ramuan tradisional. Misalnya kalau anaknya masih kecil, balita, batuk, itu apa? Cari kembang blimbing wuluh. Nah, kembang blimbing wuluh ditaruhin gula batu, kasih air sedikit, kemudian ditim. Nah, itu kan airnya diminumkan. Kemudian ada lagi dijamuni beras kencur ya. Kalau yang tidak makannya susah nih, tidak suka makan, dijamuni temu ireng. Saya kecil itu wah kenyang dengan jamu ya, temu ireng yang pahitnya luar biasa ya. Kalau yang nggak pernah minum temu ireng itu apa sih, kayak jahe gitu, kemudian warnanya rada biru-biru hijau. Mama saya itu kalau pagi-pagi sudah duduk ngadepi pipisan, kami anak-anaknya itu sudah wah apalagi ini ya. Yang paling nggak enak itu kalau yang jamu namanya temu ireng, padahal cuma 1 sendok makan, airnya itu diperes cuma 1 sendok makan Bapak Ibu. Tapi wah pahitnya leder nih di sini, nggak enak sama sekali. Itu katanya untuk nafsu makan. Nah, itu kalau zaman dulu jamu-jamuan. Anak zaman sekarang
mana doyan jamu ya. Meta doyan jamu enggak? Tidak ya. Nah, ibu-ibu zaman sekarang, lebih-lebih ibu-ibu muda zaman sekarang itu tidak mengenal yang namanya jamu-jamu yang saya sebutkan tadi ya. Biasanya kalau ada anak yang panas dikit atau kenapa gitu, pasti langsung larinya ke dokter, ke rumah sakit. Kemudian kalau yang sakitnya itu rada lumayan, kan nanti langsung digempurnya dengan antibiotik ya. Jadi memang perubahan zaman itu membawa dampak yang besar sekali bagi kita semua. Terus ada lagi, kalau kita berkomunikasi ya, kalau kita berkomunikasi zaman dahulu, kalau orang yang rumahnya itu punya telepon, bukan handphone ya, telepon yang dulu modelnya puteran kayak gitu, belum ada telepon otomatis yang diputer itu, pakainya puteran, nanti kita nyambung ke kantor telepon, nanti mau minta nomornya berapa, kita sebutkan nomornya, jadi masih ada operatornya. Itu waktu itu orang yang punya telepon di rumah saja jarang ya. Kemudian alat komunikasinya apa? Surat ya, surat pakai pos yang ditempeli perangko. Kalau yang pengen cepet ya, itu kita kirimnya pakai kilat ya, surat kilat. Kita harus ke kantor pos, ada loket, kemudian ini Pak atau Mbak mau kirim surat kilat kemana, nanti ada biayanya berapa. Nah, kita tempeli perangko senilai biayanya itu. Tapi dengan perkembangan zaman, telepon yang tadinya puteran itu berubah jadi telepon otomatis yang nomornya langsung diputer itu ya. Nah, setelah banyak orang yang pada pasang telepon, zaman berubah lagi, teknologi makin canggih ya. Sekarang banyak HP ya. Bahkan tukang becak zaman sekarang itu juga sudah punya HP. Jadi kalau saya misalkan mau ke wihara, tapi bukan saat ini lagi apa ya, masanya lebaran, bukan yang waktu-waktu kemarin. Biasanya kalau saya butuh tukang becak langgan saya itu langsung saya telepon aja, ada di mana, ini saya mau ke wihara, bisa enggak, maksudnya bawa saya ke wihara gitu. Jadi zaman sekarang itu canggih, tukang becak aja punya HP, bakul-bakul di pasar juga punya HP. Kadang kalau saya mendadak butuh beli kembang Bapak Ibu, nah bakul kembang langganan saya itu punya HP, cuma dia tidak bisa WA, bisanya telepon. Jadi kadang saya telepon, ini masih ada kembangnya yang bagus, seger apa enggak, saya butuh sekarang. Jadi kan itu mempermudah kita untuk membeli, atau misalkan butuh transportasi, itu kan memudahkan ya. Tapi dengan adanya teknologi yang makin mempermudah kita semua, itu jadi menyebabkan ya kitanya sendiri, manusianya sendiri itu jadi kayak lebih lebih males gitu ya. Zaman dulu kan kita kalau mau berkirim kabar dengan saudara yang jauh itu kan pakai surat ya, pakai surat, kita harus butuh kertas, kita nulis kayak gitu kan, apa yang ada di pikiran kita
kita dituliskan di kertas itu, lalu kita kirim dengan ditempeli perangko. Kalau anak sekarang ini angkatannya Meta sama Oni nggak kenal surat-suratan ya, langsung HP wis lah, WA, video call, ya enggak. Nah, zaman dulu nih ya, kalau orang yang pacaran ya, nih saya cerita zaman dulu, orang yang pacaran juga karena nggak punya handphone, nggak bisa video call, nggak bisa teleponan, ya pakainya surat gitu loh. Tapi kalau sekarang kan enggak ya, langsung angkat, langsung video call ya nih, langsung WA-nya tidak putus dari pagi sampai malam ya nih. Nah, itulah Bapak Ibu. Nah, kalau diceritakan memang banyak sekali ya perubahan yang kita alami dengan membandingkan antara zaman dahulu dengan zaman sekarang. Makin makin canggih semuanya di zaman sekarang, maka anak-anaknya itu jadi makin segala-segala itu nggak bisa. Karena apa? Zaman dulu kalau mau beli itu kita harus pergi dari rumah ke warung atau ke rumah makan atau kemana, itu kan harus jalan ya, pergi, entah itu naik sepeda atau naik becak atau jalan kaki. Zaman sekarang anak-anaknya males, tiduran aja di kamar, HP dinyalain, nutul, GoFood, semuanya nyampe ya. Malah jadi apa? Kurang gerak, mager itu anak-anak sekarang, ya kan? Nah, akibatnya apa? Zaman sekarang banyak anak-anak muda yang ya kena stroke, ya umur 25-30-an, kalau menurut dokter-dokter itu sudah banyak yang kena stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya yang zaman dahulu itu biasanya orang-orang yang sudah lanjut usia yang kena penyakit seperti itu. Ini disebabkan karena apa? Karena asupan makanan yang kurang dijaga ya. Kemudian apa? Ya magernya itu, kurang gerak, kurang olahraga, jadi bisa seperti itu ya. Sedikit saya sisipi ini bagi Bapak Ibu semuanya maupun anak-anak muda yang calon mama dan calon papa ataupun yang sudah punya anak masih kecil maupun sudah beranjak dewasa, itu anak-anak tolong diingatkan supaya dalam kehidupan sehari-hari itu mau minum air putih. Karena apa? Karena kalau dari kecil itu tidak mau minum air putih ya, saya suka ngikuti Instagramnya dokter-dokter sih, biar pinter ya, sekolah gratis itu ya. Itu ada anak yang umur 7 tahun atau 10 tahun itu sudah cuci ginjal Bapak Ibu. Kenapa bisa umur muda-muda seperti itu cuci ginjal? Karena dari kecil tidak mau minum air putih, minumnya air kemasan, teh kotak, kemudian minuman-minuman berwarna, itu yang menyebabkan gagal ginjal. Jadi untuk mencegah semuanya ya, anak-anak atau yang punya cucu itu diingatkan supaya
mulai dari kecil itu dibiasakan minum air putih, karena kesehatan itu adalah penting. Kesehatan itu adalah harta yang paling berharga untuk kita semua. Jangan sampai kita itu lanjut usia terus sakit-sakitan, ya kalau punya anak dan anaknya mau merawat, ya kan? Kalau anaknya maksudnya tinggal bareng sekota. Nah, kalau anaknya jauh di luar kota, itu kan repot juga, ya. Jadi walaupun sekarang itu banyak makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang katanya canggih-canggih, tapi tidak tahu itu benar-benar bermanfaat bagi tubuh kita atau tidak. Jadi kita harus bisa memilah-milah apa yang baik untuk kesehatan kita, ya. Kalau yang banyak dampak negatifnya itu ya lebih baik kita hindari. Jangan menumpuk bibit-bibit penyakit untuk masuk ke dalam tubuh kita, ya. Karena kita itu akan lebih bahagia kalau misalkan sudah berumur lanjut tapi kita masih tetap sehat, bugar, masih bisa kesana kesini, ya. Contohnya kayak Boboh itu, ya, kayak Ibu Angsulan, ya, dan yang lain-lain itu kan badannya masih sehat, masih bisa pergi-pergi ke Cilacap, ke Mendut, ke Malang, ya. Itu jadi kan tidak merepotkan dan apa ya, pikiran jadi happy. Karena orang yang bahagia itu, ya, itu bisa mengalahkan segalanya. Karena kalau kita bahagia itu katanya penyakit itu bisa hilang, ya, ya. Seperti slogan yang menyebutkan bahwa tertawa adalah obat. Nah, happy juga obat, ya Boh. Kalau habis jalan-jalan happy ya Boh. Iya, jadi ini seperti ibaratnya HP habis dicas, wah langsung buat telepon apa ya, batunya tidak ngedrop. Iya. Nah, untuk masalah tentang perubahan ini, saya juga ingin cerita sedikit. Dulu wiharanya itu bukan di sini. Wihara kita ada di Jalan MT Haryono nomor 22, ya, di belakangnya Gudang Garam, ya. Mungkin kalau yang angkatan dulu itu tahu, ya, wihara di Gudang, kayak mungkin angkatan saya itu Syokje, kemudian Jesian, kemudian Ibu Puspa, Ibu Cutisari, Christine, dan yang lain-lain. Itu mesti tahu, ya, wihara di Gudang itu dulu cuma kotakan, ya, karena namanya aja gudang, ya. Kemudian kalau awal-awalnya wiharanya itu tidak ada listrik, Bapak Ibu. Jadi kalau kebaktian, kebetulan kebaktiannya itu jam 5 sore, jadi harus pakai lampu petromak, ya. Nanti ada yang mempa petromaknya itu biar terang untuk penerangan. Nah, di wihara
yang di Jalan MT Haryono itu ya, saya mengalami waktu saya aktif itu mulai SMP kelas 3 ya, kebaktian di sana. Kemudian setelah beberapa lama itu wihara pasang listrik, jadi lumayan tidak remang-remang lagi dengan penerangan lampu petromak ya. Wiharanya itu pasang listrik. Nah, kalau mau kebaktian di sana, kunci wihara dulu dititipkan di rumahnya Ibu Syokje ya, karena yang dekat. Nanti kalau yang datang duluan itu ke sana, kemudian ngambil kunci, kemudian kita kerja bakti, nyapu, kemudian karena lantainya lengket, bekas garam kan lengket ya, itu kita sebari dengan gergajian kayu itu ya. Nggak tahu itu dapat dari mana, pokoknya ada gergajian di karung, kemudian disebari dulu, kita melantai ya kan, kakinya itu gesek-gesek lantai dengan gergajian itu, habis itu terus disapu. Christine ngalami apa enggak ya? Ngalami, yang jelas saya seangkatan sama Syokje, jadi melantai bareng ya Je di sana ya. Kemudian dengan suami saya juga bareng itu satu angkatan. Kemudian nanti habis disapu baru digelari tikar Bapak Ibu. Nah, nanti kami yang datangnya itu paling awal, pulangnya pasti paling akhir. Karena apa? Beres-beres, yang lain pulang, sini beres-beres, tikernya dilipeti, kemudian disimpan di tempatnya ya. Kemudian ngunci pintu lagi ya, begitulah. Kemudian karena wiharanya itu apa ya, tidak ada kompor ya, tidak ada kompor. Jadi kalau apa ya, setiap minggunya waktu itu kebaktian sore, kemudian diubah menjadi pagi ya. Waktu itu pagi jam 8. Ibu Hujwi masih ngalami ya Bu, yang arisan waktu itu ya, minggu-minggu arisan ya. Kemudian karena ya pengen medang ya, zaman dulu kan aqua gelasan itu masih jarang. Jadi ya sudah, saya masak air di rumah, kemudian dibawa naik motor loh. Saya boncengan naik motor, bawa ketel isinya teh panas itu. Tapi dilalah ya, karma baik, tidak pernah ada sesuatu yang terjadi. Selamat sampai di wihara. Nanti kalau pulang, ketel kosongnya dibawa pulang lagi untuk minggu depan buat medang lagi. Begitu Bapak Ibu. Itu sedikit apa ya, memori waktu dulu. Kalau sekarang tak enak. Jadi sejak 2001 ya, sejak 2001 itu kita sudah pindah puja baktinya di sini. Kemudian wiharanya itu sudah bagus, sudah megah. Kalau yang datang kebaktian tinggal masuk, duduk, enak, semua sudah ada yang membereskan, ya. Pulang juga tinggal pulang, ya, karena kita ya sudah beberapa kali berganti orang yang jaga di sini. Kalau sekarang Mas Andi yang jaga di sini, ya. Nah, tetapi walaupun itu sudah enak, tapi ya masih ada juga orang-orang yang males untuk datang ke wihara. Padahal datang ke wihara itu kan banyak sekali perbuatan baik yang bisa kita lakukan di wihara ini, ya. Baca parita, meditasi, kemudian mendengarkan dhamma, dan tidak lupa juga dana paramita. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Anda itu di rumah tidak ada
kegiatan, badannya sehat, ya mari kita sama-sama datang ke Metawihara untuk melakukan puja bakti di Metawihara. Kan kita senang bisa ketemu teman-teman, bisa saling menyapa, bisa saling cerita, tukar pikiran. Kalau ada hal-hal yang dirasa ini saya kok punya kesulitan ya seperti ini, kan tidak ada salahnya ya cerita sama siapa yang dianggap bisa untuk memberikan solusi ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa semua ini pasti akan mengalami perubahan ya, baik tubuh jasmani kita maupun hal-hal di sekitar kita ya. Karena itu jangan takut untuk menerima perubahan ya, yang berhubungan erat dengan diri kita sendiri. Jangan takut untuk menjadi tua ya. Kalau orang tua itu kan sudah jelas kulitnya kisut ya kan, rambutnya jadi dua warna, nanti lama-lama jadi satu warna putih semua. Jalan juga beda dengan dulu lari itu bisa, sekarang jalan harus pelan-pelan, naik tangga itu harus pelan-pelan. Makanya ini di sini ibaratnya ya wihara agak ramah lingkungan Bapak Ibu, karena itu di tangga itu kan ada pegangannya, itu di belakang juga iya. Jadi untuk yang lansia-lansia itu bisa agak aman, kalau mau turun atau naik tangga bisa pegangan. Kemudian kalau kita sudah bertambah usianya, jelas kalau bekerja itu makin lama ya. Saya sendiri merasakan dulu kalau usianya masih muda, masih kepala 3, kepala 4 ya, ibarat kata kita masuk ke dapur setengah jam satset jadi. Tapi kalau sekarang tidak Bapak Ibu, sekarang butuh waktu yang lebih lama. Karena apa? Ngoceti bawang ya suwe, ngoceti wortel ya suwe, ya alon-alon lah dilakoni. Yang penting masakannya bisa mateng dan rasanya ya mudah-mudahan tidak mengecewakan, ora kasinen, ora kepedesen, kakean merica ya. Semoga bisa begitu ya. Kalau Bobo sih pasti jos lah masakannya, walaupun umurnya di atas saya. Tapi kalau saya nggak bisa, biasa masakannya bisanya ukurannya sedikit. Kalau suruh masak agak banyak, keder Bapak Ibu. Ketakeran uyahe sepira ya, dicicipi ora wis ya. Kurang asin tambahi uyah, lah kasinen tambahi banyu, lah orang mateng-mateng ya boh. Harusnya kursus ini sama Bobo ini. Nah, oh ya, satu yang belum saya sebut tadi kan jalan pelan-pelan, naik tangga harus alon-alon. Yang tidak kalah pentingnya, kuping berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau sudah makin lansia ya, kadang-kadang nih saya berdua di rumah, sama-sama sudah kepala 6, beda kan ya. Nanti satu ngomong, saya itu nggak jelas, pasti kan tanya, ngomong apa tadi ya kan. Kalau lagi sama-sama sabar sih nggak masalah. Kalau satu lagi nggak sabaran kan jadi emosi, diomongi orang rungokna kupinge ya kan. Jadi seperti itu ya. Ini sekedar intermezzo saja, apa ya, cerita keseharian ya, yang namanya orang-orang lansia. Jadi jangan merasa apa ya, merasa dimarahi. Kalau misalkan suatu saat saya berbicara dengan Anda itu nadanya agak keras, karena apa? Karena sudah terbiasa di rumah ngomongnya ya agak keras begitu, karena
pendamping saya ya sudah kepala 6 sih, kalau ngomongnya alon-alon kan ora jelas ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, mungkin berhubungan dengan yang tadi saya sebut dengan perubahan, atau yang suka dikenal dengan istilah anicca ya. Mungkin Anda semua sudah sering membaca, kalau kita ke Cengbengan ada bunga papan, itu kalau dari wihara atau dari orang Buddhis nih biasanya kan ada tulisannya nih, Sabe, Sankara, Anicca, ya kan? Biasanya ditulis di atas seperti itu. Segala sesuatu yang terbentuk adalah tidak kekal, ya. Itu arti dari kalimatnya seperti itu. Ini biasanya sering digunakan dalam tradisi Buddhis sebagai ungkapan bela sungkawa. Nah, kenapa seperti itu? Jadi ada cerita seperti ini. Saya pernah baca di Google. Kalau orang sedang kehilangan orang yang dicintai, itu kan biasanya merasa berduka, ya. Kemudian ada misalnya saudaranya atau temannya itu datang, saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, ya. Biasa kan ada yang mengucapkan seperti itu. Nah, orang yang lagi berduka kemudian diberi ucapan seperti itu, jadi katanya seperti mengingatkan, oh iya ya saya lagi berduka, kayak gitu loh. Jadi sebagai umat Buddha itu jangan mengucapkan turut berduka cita, tapi kita pakai istilah Sabe, Sankara, Anicca, sehingga yang lagi berduka ini tidak merasa diingatkan kalau mereka itu sedang berduka. Ya, ini sedikit ilmu yang saya dapat dari Google. Nah, di sini saya akan mengutip sedikit dari Dhammapada yang tertulis di dalam bab 16 tentang piyawaga atau perasaan, yaitu ayat 210. Ini saya kutip bahasa Indonesianya saja ya Bapak Ibu, biar gampang ya, dan biar langsung ingat di pikiran kita. Jangan terikat pada apa yang dicintai ataupun pada yang dibenci. Berpisah dengan yang dicintai itu menyakitkan. Begitu pula jika berkumpul dengan yang dibenci juga menyakitkan, ya. Jadi semua itu memang tidak enak, ya, berpisah dengan yang dicintai maupun berkumpul dengan yang dibenci. Tapi kita semua harus yakin bahwa semua itu pasti berlalu, pasti akan ada perubahan, ya. Nah, karena hidup ini adalah perubahan, semua ini adalah anicca, tidak kekal, ya. Mudah-mudahan semua ini bisa ada manfaatnya bagi Anda semua. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa membuahkan kebahagiaan bagi sanak leluhur saya yang sudah meninggal. Dan Sabe Sata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih atas perhatian Anda. Namo Buddhaya.